Oke, ketemu lagi bersama saya Mongol Fresh di sharing kehidupan. Hari ini kita akan sharing tentang pengkhianatan. Jadi buat teman-teman semuanya, yang namanya proses hidup, kita punya teman yang banyak, kita punya saudara yang banyak, kita punya sahabat yang banyak. Tidak menjamin sahabat itu, teman itu, saudara itu akan tetap setia menjadi teman kita. Di fase tertentu, di masa tertentu, mereka bisa menjadi orang-orang yang akan membuat hidup kita pada posisi bersalah atau dihakimi menjadi pihak yang tidak konsisten. Jadi buat teman-teman semuanya, bagaimana menghadapi orang-orang yang tidak, yang manisnya di muka tapi ternyata di belakang kita nusuk. Bagaimana menghadapi mereka yang wih shalom, ternyata mereka di belakang kita ngomongin kita. Gitu. Kalau ngomongin hal yang positif itu bagus, tapi ada justru lebih banyak kan ngomongin sesuatu yang negatif yang akhirnya kitanya yang tersingkir, mereka yang menjadi titik terdepan. Gimana caranya? Kok bisa ada? Ya udah kita cari dulu di Alkitab. Amsal 11 ayat 3. Orang yang jujur dipimpin oleh ketulusannya, tetapi pengkhianat dirusak oleh kecurangannya. Ada juga di ayatnya yang ke-6, pasal yang sama, Amsal 11 ayat 6. Orang yang jujur dilepaskan oleh kebenarannya, tetapi pengkhianat tertangkap oleh hawa nafsunya. Jadi buat teman-teman, ingat baik-baik, bahkan di Amsal 13 ayat 2, dari buah mulutnya seseorang akan makan yang baik, tetapi nafsu seorang pengkhianat ialah melakukan kelaliman. Akal budi yang baik mendatangkan karunia, tetapi jalan pengkhianat-pengkhianat mencelakakan mereka, di Amsal 13 ayat 15. Jadi buat teman-teman semua, jalannya seorang pengkhianat, apapun akan dia lakukan untuk menguntungkan dirinya sendiri. Dia rela mengorbankan orang lain, dia rela mengorbankan teman sendiri, dia rela mengorbankan sahabat sendiri. Yang penting dia yang menang. Pokoknya kalau orang dulu yang kita jo terus nganap fayakon dios jo. Jadi buat teman-teman semuanya, jika menghadapi hal seperti ini, apa yang harus Anda lakukan? Ya sudah, tetap lakukan apa yang menjadi bagian hidupmu, jalanin hidupmu, nggak usah terpengaruh dengan mereka. Karena namanya berkat Tuhan tidak pernah tertukar. Kalau itu menjadi bagianmu, sampai kapanpun akan menjadi bagianmu. Itu jangan kita adu begini, kita nak suka begini, kita mau cari bakal lain, jangan. Justru itu membuat jadi dosa buat kita. Jadi apa yang harus Anda lakukan? Duduk diam, nikmati hidupmu sendiri, nggak usah pusing dengan orang lain, karena hidupmu engkau yang bertanggung jawab. Apakah dengan kita pusingin seorang pengkhianat terus dosa kita diampuni? Tidak. Apakah dengan kita ngurusin seorang pengkhianat terus dosa kita berkurang? Tidak. Ya kan? Masing-masing menjalani hidup masing-masing, masing-masing melakukan apa yang menjadi bagiannya. Ya sudah, nikmatin aja. Ini kan sama kayak ibarat pepatah orang dunia bahwa anjing menggonggong kafilah berlalu. Ya saya kafilahnya. Pengkhianat itu adalah yang tadinya gitu, yang satunya lagi gitu. Jadi santai aja buat teman-teman semua kalau diperhadapkan dengan hal seperti ini. Yang penting jangan sampai hilang sukacita dari hidupmu. Kalaupun dalam sehari Anda mangkel, Sabtu hari Anda bawa veto, wajar, namanya manusia, tetapi jangan sampai hal tersebut merusak imanmu. Jadi santai saja, pengkhianat boleh tetap bergerak, tetapi kasih karunia Tuhan akan tetap bersama dengan kita. Berkat mereka, berkat Tuhan akan ada dalam hidup kita. Mereka melakukan apa yang menjadi bagiannya, biarkan kita melakukan bagian kita, dan Tuhan akan melakukan hal yang sama untuk hidup kita. Oke coy, jadi ada pengkhianat, santai aja. Bersahabat dengan pengkhianat, tetaplah bersahabat. Yang penting ingat baik-baik, lakukan apa yang menjadi bagian hidup kita, maka kita akan mengalami yang namanya kemenangan. Oke coy, terus jangan lupa buat teman-teman semua, jangan lupa subscribe, like dan komen. Kalau ini memberkati, di-share ke teman-teman semuanya. Dan yang paling terakhir, jangan lupa lonceng. Oke coy, follow Instagram, Facebook Kak Mongol ya, dan Twitter Kak Mongol. Oke, bye-bye.